Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rafiansyah. Saya sebagai mahasiswa dari kampus Telkom University dengan prodi jurusan Teknik Sistem Energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar literasi data, yang mana saya akan menjelaskan pertama definisi literasi data, terus fondasi literasi data, lalu ada level literasi dan juga data roles. Nah, untuk definisi literasi data di sini, pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi yang bermakna dari suatu data. Lalu yang keduanya, kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan data sesuai dengan konteks, mencakup pemahaman tentang sumber dan pembuatan data, metode dan teknik analisis yang diterapkan, dan kemampuan untuk menjelaskan penggunaan data dan nilai yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya ada fondasi literasi data. Nah, fondasi literasi data di sini terbagi 4. Ada understand, ada engage, lalu ada analysis, dan ada reaction. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang understand. Dari judulnya understand, yaitu pemahaman. Jadi, apa sih pemahaman tentang fondasi literasi data? Yang pertama yaitu apa yang ditunjukkan oleh data. Kita harus paham dulu tentang itu. Lalu ada wawasan apa yang bisa didapatkan dari data, apa dampaknya terhadap proses bisnis. Itulah dari poin-poin yang harus kita pahami dulu. Nah, selanjutnya ada engage. Nah, di sini apa sih yang terlibat? Nah, yang terlibat itu tentu kita harus mengetahui bagaimana data disusun, memahami tipe data, mengetahui asal data dan siapa penggunanya gitu. Itu dari yang terlibatnya gitu kan. Nah, selanjutnya ada analisis. Dalam fondasi literasi data juga ada analisis. Kita harus menganalisis, kita harus mampu menggunakan metode statistika dan analisis untuk menciptakan wawasan yang berharga. Begitulah untuk analisis. Dan selanjutnya, terakhir dari fondasi literasi data, ada reason atau bisa disebut juga sebagai alasan. Jadi apa sih alasan kita harus mengetahui literasi data? Yaitu alasannya simple saja, cuma satu. Kita hanya harus bisa komunikasi bersama data gitu, guys. Nah, selanjutnya di sini ada level literasi data ya. Level literasi data juga di sini terbagi 4. Sama seperti sebelumnya fondasi literasi data terbagi 4 juga. Nah, untuk level literasi data di sini pertama ada konversasi. Konversasi memiliki pemahaman dasar dari konsep data analisis dan penggunaan hasil stat analisis. Nah, contohnya lah seorang profesor ketika memiliki pemahaman dari nilai profesi analisis dari komponen yang terlihat gitu. Nah, selanjutnya ada juga literasi, memiliki kemampuan untuk menyampaikan, menulis dan berinteraksi dengan data dan program analisis seperti itu. Lalu yang ketiga ada kompetensi. Nah, kompetensi ini perlu dimiliki dalam level literasi data. Nah, memiliki kompetensi dalam mendesain, mengembangkan dan mengoptimalkan data program analis. Juga yang terakhir, level literasi data pun kita harus mempunyai level kelancaran, memiliki kemahiran dalam 3 elemen, bahasa informasi lintas domain bisnis dalam tingkat industri. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada data roles. Nah, data roles yaitu ada 4 macam. Ada penganut data, pengguna data, ilmuwan data, dan data leader. Nah, untuk penganut data, apa sih yang harus dimiliki oleh penganut data gitu? Basic apa yang harus dimiliki oleh penganut data gitu kan? Nah, basic yang harus dimiliki oleh penganut data itu harus memiliki pengetahuan bisnis yang luas. Lalu hampir tidak memiliki keahlian analisis. Juga yang terakhir, membutuhkan pemahaman terhadap data untuk membuat keputusan bisnis. Jadi itu untuk penganut data. Nah, selanjutnya ada untuk pengguna data. Pengguna data harus bisa bekerja dengan data dalam keseharian pekerjaannya. Lalu perlu memahami dan berinteraksi dengan data. Lalu memiliki kemampuan dasar analisis. Nah, sama seperti penganut data harus memiliki keahlian atau kemampuan dasar analisis gitu.
Nah, selanjutnya ada ilmuwan data. Nah, ilmuwan data tidak banyak seperti penganut data, pengguna data, dan data leader. Ilmuwan data hanya memiliki 2 poin saja, yaitu memiliki kemampuan analisis yang kuat. Beda seperti penggunaan data, kan kalau di pengguna data itu hanya memiliki kemampuan dasar analis kan. Kalau ilmuwan data ini harus memiliki analisis yang kuat. Nah, gitu. Lalu mampu menggunakan metodologi statistika gitu. Dan yang terakhir, ini data leader. Nah, data leader ini lebih banyak daripada 3 poin di belakangnya. Nah, data leader harus memiliki pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan data. Lalu memahami juga metode analisisnya, memahami perspektif bisnis, dan juga mampu berkomunikasi, berdiskusi, dan berargumen dengan data. Itulah bedanya dari data roles, poin-poin data roles. Dari penganut data, pengguna data, ilmuwan data, dan juga data leader. Oke, cukup sekian paparan materi dari saya. Saya Muhammad Farhan Rafiansyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.